Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini atau pada kesempatan hari ini, channel YouTube Entok Blingi Raya mau berbagi yang pernah saya sampaikan di video sebelumnya, yaitu bagaimana cara membuat calon indukan atau cara perawatan entok itu untuk indukan sama entok untuk konsumsi, itu perawatan sudah beda. Nah, ini berhubung peternak di peternak channel YouTube Entok Blingi Raya ini ada pemiliknya mumpung ada di rumah. Nah, kita nanti bisa langsung konsultasi teman-teman sama beliau. Beliau ini adalah salah satu peternak Entok Blingi Raya. Nah, teman-teman bisa lihat ini video entok jumbo yang saya bilang kemarin. Meskipun jenis entok jumbo standar, tapi kualitasnya tidak diragukan. Nah, teman-teman bisa lihat barangnya seperti ini. Nah, di kandang sini ini ada 2 sekat kandang entok jumbonya, sebelah sini sama sebelah sana, Mas. Nah, terus yang satu sekatnya lagi ini adalah jenis entok rambon. Nah, untuk jenis entok rambonnya jenis apa aja, nanti kita bisa langsung tanyakan ke pemiliknya teman-teman. Ini teman-teman, ini untuk entok jumbo yang satunya lagi teman-teman. Ini oke teman-teman, nah ini beliau yang pemilik kandangnya. Selamat sore Mas. Selamat sore Mas. Perkenalkan namanya siapa Mas, biar teman-teman channel YouTube Entok Blingi Raya tahu teman-teman. Perkenalkan namanya siapa Mas. Selamat sore buat semuanya para entokers, khususnya para subscribe YouTube Entok Blingi Raya. Perkenalkan nama saya Anas dari Blitar Kademangan, cabang dari peternaknya Mas Rudi, owner dari Entok Blingi Raya. Nah, oke teman-teman. Nah, ini gini Mas. Kemarin itu kan saya sudah pernah menyempatkan diri main ke kandangnya jenengan, pas jenengan boten wonten atau ndak ada lah. Ya, saya buat konten. Nah, ini yang di sini saya mau tanyakan itu gini Mas. Bagaimana cara perawatan atau bagaimana kita itu membuat calon indukan? Soalnya kan kita berbeda Mas, antara cara pembuat indukan sama kita itu target 2 bulan atau 3 bulan yang untuk konsumsi, kan seperti itu. Ya, kalau kita lihat dari tujuan kita, mulai dari mimpi, kalau khusus untuk buat materi, kita perawatan beda dengan materi untuk kelas daging. Kelas daging ya Mas, berarti kan kita memang ransumnya itu memang berbeda ya Mas ya. Dari ransum yang kita berikan untuk sistem pembesaran atau sistem konsumsi sama ransum yang diberikan untuk calon indukan ya. Nah, seperti itu. Monggo Mas, mungkin bisa dijelaskan gini Mas, mulai dari anakan dulu Mas, usia 0 sampai berapa, atau Masnya kan mungkin melakukan beberapa tahap kan Mas ya. Mungkin dari usia 0 sampai 14 hari itu Masnya kasih makan apa, terus kasih vitaminnya itu apa, kayak gitu, apa kita pakai suplemen seperti itu. Kalau untuk mulai dari 0 sampai 2 minggu nggak ada bedanya untuk buat materi sama buat pedaging. Berarti kita umur 0 sampai 2 minggu. 2 minggu itu full ya Mas ya? Full pakai starter Mas entratnya. Mau pakai starter jenis apa Mas? Enggak apa-apa Mas, kita publikan aja gitu, biar teman-teman itu tahu lah. Oh ya, kalau untuk merek saya pakai 511.
511 ya Mas. Ya, kita 511. pakai BR 511 Ya. nah, usia 0 sampai 14 hari ya. Terus untuk minumnya Mas, Untuk minumnya saya kasih suplemen Neobro. nah kita memang enggak apa ya Mas, bukannya promosi tapi Ya. emang kita itu memakai Neobro gitu aja ya Mas. Ya, kalau suplemen lebih bagus untuk kandungan, sebenarnya lebih bagus untuk pakai Fortevit. Oh pakai Fortevit yang bungkusnya merah itu Mas ya? Ya, itu kandungan lebih bagus, tapi harga pun bisa 2 kali lipat dari betul Neobro. Mas, saya juga pernah. Tinggal pengaplikasian teman-teman pakai apa gitu. Oke, seperti itu ya Mas ya. Nah, dari 0 sampai 2 minggu kita pakai starter full. Starter full ya Mas ya. Itu tadi. Nah, Nah, setelah itu 2 minggu sampai 1 bulan kita biasanya sudah saya campur pakai dak separator. Kalau enggak dak pakai separator atau kita pakai kebi bekas Ya. halus itu Mas ya? ya kebi, atau biasanya saya juga pernah ngalamin pakai jagung giling. Oh pakai jagung giling. Ya. Tapi proses transisi peralihan dari pakan itu biasanya untuk mengantisipasi stres peralihan pakan saya pakai Vita Stress Oh berarti sebelum peralihan pakan. sebelum atau kita sambil pergantian pakan kita campur yang namanya Vita Stress ya Mas ya. Itu pakai itu ya maksimal 3 hari sebelum pergantian pakan. Pergantian pakan pun nggak sampai langsung konstan 100%. Saya kasih 20% itu peralihan pakan. Peralihan Jadi pakan. dari full 100% 511 saya 2 minggu up saya kurangin jumlahnya 511 20%. Saya kasih kebi. Kasih Atau- kebi itu Mas ya. atau- Karena kebi itu fungsinya untuk energi ya Mas ya. Karena Karena kalau kebi itu lebih banyak kandungannya untuk karbo. nah karbohidrat kan Ya. karbohidrat itu fungsinya untuk energi lah Mas, sebenarnya kalorinya Ya, itu kan. kalorinya Heeh. itu pakai kebi. Nah, sampai umur 1 bulan itu bisa 50-50. 1 bulan ke atas 1 bisa bulan ke atas 2 minggu sampai ke bulan 1 bulan itu mulai dikurangi 20%, terus 1 minggu berikutnya saya kurangin lagi 20% jadi 40%. jadi 40% ya. 1 bulan itu kalau untuk kelas berdaging. Nah, ya, berarti kita sekarang menginjak untuk yang pedaging ya Mas ya. ya, Monggo-monggo Mas. kalau untuk berdaging, kalau kita pakai pakan untuk bikin materi, nanti di ketemu akhir untuk penjualan kemungkinan kita cuma dapat hasil yang tipis. Hasilnya tipis ya Mas. Jadi Karena kita soalnya ransum- ngukur untuk jual daging, kita juga ngukur kos harga pakannya. betul. Jadi kita pakai 1 bulan ke atas. Kalau untuk daging sudah saya kasih 30% sentrat itu. Sentratnya 30%. Ini kita ngomongin untuk yang pedaging ya Mas ya. Daging itu untuk daging. Nah, sentratnya 30%. Yang 70% saya bagi jagung sama kebi itu tadi. Nah, itu teman-teman 30% konsentrat, 70 itu kita suka-suka lah bisa berapa. 70 bagi 2 35%. 35 ya Mas ya. 35%. Nah, bisa teman-teman 35 itu pakai jagung giling, terus 35-nya lagi pakai kebi. Atau kalau nggak ada kebi atau harga kebi Lagi lagi naik. tinggi, lebih rendah, kita pakai harga separator lah. Separator ya Mas. Kita ya. cari di itulah penggilingan padi yang kalau nggak nggak- keliling itu bagus. Enggak gitu kita bisa pakai nasi aking ya Mas. Nasi aking itu juga bisa. Jadi Atau kita dalam istilahnya bahasa Jawa itu karak Mas ya. ya itu karak bagus. Ya, kalau karak biasanya tergantung kualitas, ada yang harganya bagus, sedang, rendah. Emang barangnya gede juga ya beda. Mas ya. Namanya nasi aking itu tergantung dari nasi akingnya itulah. Biasanya kalau antisipasi kita pakai aking, lihat barang, kalau sampai nasi aking itu kualitasnya jelek, apalagi jamur, itu biasanya saya saya kasih air panas ya, ya. supaya apa ya, jamur yang bunuh jamur, bunuh kuman lah. nah, untuk membunuh bakteri. Berarti untuk membunuh bakteri kita bisa menggunakan air panas Mas ya. Ya, Nah, itu berarti kan
itu berarti sampai panen ya Mas? Masnya tadi pakai konsentratnya 30, terus jagung gilingnya 35, bekatul 35, atau bisa kita tambahin juga untuk ijon-ijonnya juga ya Mas ya? Kalau di pakan alternatif biasanya saya sudah pakai di 7 minggu. Itu sudah saya masukkan pakan alternatif ijon-ijon. Nah, berarti usia berapa Mas tadi? 7 minggu. 7 minggu berarti ditempuh dalam waktu 2 bulan kurang 1 minggu ya Mas ya? Nah, itu sudah saya masukin pakan alternatif. Pakan alternatif juga tergantung di tempat sekitar yang ada. Biasanya kalau saya pakai kayak itu buah pepaya itu. Buah pepaya seperti itu. Saya parut pakai apa ya? Parut kalau orang Jawa kokrok Mas. Kokrok gitu aja ya. Bawal itu. Tapi juga bertahap, nggak sampai langsung 50%. Saya kasih sedikit. Kalau 50% mungkin itu untuk indukan ya Mas. Kalau kita kalau saya lah ya Mas ya. Ini kan prakteknya Mas sama prakteknya saya emang berbeda lah. Kita juga melihat apa ya Mas, suhu atau keadaan lah yang penting. Ya cuaca juga perlu. Cuaca itu lah. Kalau umur 1,5 bulan itu biasanya saya sudah nggak pakai suplemen pabrikan. Usia berapa Mas? 1,5 bulan. 1,5 bulan kita sudah tidak menggunakan suplemen Mas ya. Nah, berarti saya kita pakainya cuma pakai kalau orang Jawa bilang empon-pon lah. Pakai gula merah, bawang putih, jahe. Itu teman-teman, bawang merah, bawang putih. Oh, bawang putih. Nah, gula merah, jahe, sama jahe. Nah, itu pengaplikasiannya terserah di teman-teman sendiri. Bisa siang, bisa malam, tergantung cuaca Mas ya. Ya, kalau saya aplikasikan biasanya pakai 1 minggu 1 kali. Dalam 1 minggu itu 1 kali. Berarti dalam 1 bulan 4 kali ya. Ya, itu untuk pakai empon-empon tergantung teman-teman juga enaknya gimana. Pakai apa ya tadi? Kokrok tadi ya Mas ya. Atau sampean rebus. Oh iya, kita rebus kan juga jadi lunak kan Mas ya. Itu bisa aplikasikan di tempat minum atau dikasih air, kita untuk campurkan di pakan. Yang penting pakan itu nggak sampai basah. Ini segitu ya Mas. Itu untuk kita ngomongin yang ke pedaging ya Mas. Oke teman-teman, tadi kita sudah membahas yang untuk pedaging ya Mas. Kita langsung pakannya yang itu tadi teman-teman yang sudah disebutkan sama Mas Anas. Untuk sistem pembesaran kita langsung buang untuk konsumsi ya Mas ya. Dan juga teman-teman di Blitar ini minimal itu kita buang itu umur 2 bulan ya Mas ya. Minimal bisa 2 bulan minimal. Kita lihat setelan daging udah masuk. Jadi kita tinggal lihat dulu ya. Kalau kita umur 2 bulan itu kita mau keluarkan, kita tinggal lihat dulu harganya itu bagus atau enggak kan gitu ya Mas ya. Selain itu kita juga lihat pertumbuhannya untuk disetorkan ke juragan sudah masuk setelan daging apa belum. Kalau belum kita bisa lebih panjang 2,5 bulan. Tapi untuk pedaging biasanya saya maksimal buang umur 3 bulan itu udah maksimal. Harus keluar ya Mas, supaya apa ya Mas, pakan kita itu tidak membengkak lah. Ya, kecuali mungkin kalau untuk diperpanjang lagi bisa kita pilih yang laki-laki, bisa kita perpanjang lagi. Kemungkinan untuk pengeluaran pakan sama harga daging kita masih bisa dapat lah. Oke teman-teman, seperti itulah ya kita untuk ngomongin yang gini Mas. Tadi kita bahas tentang pedaging, sekarang kita itu ngomongin untuk cara kita untuk membuat calon indukan. Mungkin dari perawatan yang disampaikan tadi kan udah sama ya Mas, usia 0 sampai 14 hari itu kita pakai pakan full, pakan pabrikan yang tadi disebutkan 5-11. Sama suplemennya tadi kita pakai Neobro Mas ya? Ya Pak, saya pakai Neobro. Tuh teman-teman lah, sekarang yang kita lanjut untuk yang sistem untuk calon indukan.
Nah, ini pembesaran untuk saya buat terusan materi dari segi perawatan maupun dari segi pakan. Kita berbeda dengan pertumbuhan untuk kelas daging. Kalau untuk buat materi ini, nah ini untuk ini umurnya 2 bulan kurang 3 hari. Atau tepatnya tanggal 24 besok itu 2 bulan kurang 3 hari. 2 bulan ya. Berarti gini Mas, berarti maaf teman-teman, di konten yang lalu itu saya bilang ini sudah umur 2 bulan sampai 2 bulan setengah. Nah, ternyata teman-teman, entoknya sudah sebesar ini, tapi ini masih 2 bulan kurang ya Mas ternyata ya. Kurang 3 hari. Nah, itu teman-teman, 2 bulan kurang 3 hari. Barangnya itu sudah seperti ini teman-teman. Nah, ini kita main seleksi juga ya Mas ya. Barang yang kita anggap layak untuk calon indukan, kita seleksi, kita sendirikan gitu Mas ya. Nah, soalnya biasanya dalam kita memilih dari bibit unggul, peranakannya itu bibit nggak semuanya unggul Mas. Biasanya dalam perjalanan 2 minggu atau 1 bulan biasanya ada yang kalah dalam hal makan. Itu biasanya pertumbuhannya pun berbeda. 10% biasanya lebih lambat. Itu yang ini sudah saya pilih untuk terusan materi di kandang. Berarti gini Mas, Mas kan sudah pilih untuk umur ke umur ini kan Masnya sudah bilang ini barang bagus lah, kualitasnya bagus, sudah main seleksi lah. Lah dalam hal Mas pemilihan untuk seleksi calon indukan itu umur berapa Mas kira-kira? Biasanya dari umur 1 bulan saya sudah seleksi, sudah kelihatan itu sudah saya sendirikan. Saya bedakan perawatan maupun dalam segi pakan. Oh seperti itu ya Mas, 1 bulan lah ya Mas. Kita lihat, kita amati teman-teman untuk calon indukan. Jadi teman-teman andai kata beternak entok itu, wah meskipun ini jenis entok jumbo, belum pasti bisa berkualitas ya Mas ya. Soalnya kalau kita itu meskipun entok jumbo, kita juga tetap melakukan untuk seleksi ya Mas ya. Pemilihan untuk materi. Barang yang kurang masuk kita masukkan ke pedaging ya Mas ya. Terus yang bagus kita seleksi untuk calon indukan. Seperti ini teman-teman, teman-teman bisa lihat. Ini 2 bulan kurang sedikit ya Mas, kurang 3 hari lah ya. Ini yang jantan Mas. Nah, terus jantan. Ini yang betina. Betina ini Mas ya. Yang ini betina ini. Itu teman-teman bisa lihat. Ini betina. Jadi di sini perbedaannya untuk kelas berdaging, kalau di umur 14 hari atau 2 minggu saya sudah kurangin untuk pakan pabrikan atau sentrat itu tadi. Tapi kalau untuk terusan materi, kita memilih materi kandang bikin bibit unggul itu 0 sampai 30 hari saya full pakai sentrat pabrikan. Nah, itu ada kita pakai ngaruh enggak Mas? Apa tadi saya lupa. Apa yang namanya? Sentrat babi atau apa itu Mas? Itu kan fungsinya untuk penggemuk juga kan Mas? Sebenarnya kalau untuk materi saya enggak pakai sentrat babi sama sekali. Oh enggak pakai ya Mas? Berarti kita murni untuk yang kita tadi ya, pakan full pakan pabrikan tadi sama suplemen ya. Terus usia 1 bulan ke atas kita baru ada perbedaan untuk apa ya, untuk kan kita udah main seleksi lah ya. Ini barang bagus, ini barang yang di bawahnya ya. Barang yang di bawahnya tadi untuk pembesaran kita buang konsumsi lah. Sekarang kan untuk yang apa ya Mas, materi untuk calon indukan ya. Nah, kalau penerus materi dari segi perawatan itu barang yang sudah saya pilih untuk penerus materi di kandang untuk membuat bibit unggul, perawatannya enggak saya turunkan di tanah Mas, saya kasih di atas. Berarti gini. Kita panggung seperti ini ya Mas ya? Ya. Itu biasanya kita lebih cenderung di pertumbuhan, biasanya untuk di kaki-kaki itu lebih bagus Mas, kalau malah lebih bagus ya Mas ya. Kalau yang saya alamin di kandang seperti itu daripada yang saya nanti turunkan untuk kelas daging di tanah. Itu untuk perawatan. Terus untuk pakan saya perbedaannya
full 0 sampai 30 hari pakai sentra. Oke teman-teman, sekarang kita bahas untuk ransumnya yang kita untuk calon materi. Nah, kenapa teman-teman untuk harga entok jumbo yang fungsinya untuk apa ya Mas ya? Untuk materi lah, untuk calon indukan itu harganya mahal. Karena ransum yang kita berikan dari kandungan protein berapa, kalori berapa, itu pun sudah berbeda teman-teman. Jadi teman-teman itu jangan memandang enaknya saja lah. Wah, kita contohnya gini, channel YouTube Entok Kulingi Raya itu jual untuk indukan mahal, istilahnya untuk calon materi mahal, karena kita itu untuk dari segi ransumnya emang berbeda ya Mas ya, yang kita berikan. Ya, untuk pembuatan bibit unggul Mas, itu kita kalau hitung secara materi emang kita ketemu banyak, soalnya di situ banyak hal, banyak faktor. Kita mulai dari pakan, mulai dari perawatan, mulai dari suplemen. Kalau kita bandingkan dengan pedaging 2 kali lipat, bahkan saya bisa 3 kali lipat ya, untuk kos pakan, untuk kos pakannya teman-teman. Jadi teman-teman itu jangan terlalu bilang untuk materi harga entok jumbo itu mahal. Nah, sekarang kita sudah kupas sama beliau yang bersangkutan, yang namanya di kandangnya Mas Anas lah. Nah, teman-teman sudah tahu sendiri. Nah, untuk calon-calon indukannya kan teman-teman juga bisa lihat itu tadi. Yang itu coba Mas lihatkan dulu Mas, yang untuk calon indukannya. Nah, oke teman-teman, sepertilah teman-teman bisa amati sendiri. Ini adalah termasuk barang entok jumbo. Teman-teman kan bisa lihat sendiri lah, besarnya kayak apa, posturnya itu bagaimana, seperti itu teman-teman. Nah, itu teman-teman. Oke teman-teman, nah itu teman-teman tadi sudah lihat barangnya seperti apa, hasilnya seperti apa lah. Itu kita memang mengeluarkan biaya kos pakan itu memang banyak teman-teman. Untuk calon indukan kita memang nggak main-main ya Mas. Kalau dalam hal kita itu proses juga kita akan lebih gimana ya, lebih terjamin Mas. Jadi kalau untuk kalkulasi harga sebenarnya ya maklum kalau ketemu harga tinggi ya, soalnya biaya yang kita keluarkan juga sudah banyak, prosesnya juga prosesnya kita juga sudah melakukan eksperimen berkali-kali ya Mas ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, sekarang gini Mas, ya kita kan sudah ngomongin yang biaya kos itu mahal untuk calon materi lah. Nah, dari ransum pakan yang Mas berikan tadi berapa, supaya teman-teman nanti bisa tahulah, andai kata beli minti di peternak di channel YouTube Entok Kulingi Raya ini, dalam hal penerapannya bisa diterapkan oleh teman-teman atau para subscriber channel YouTube Entok Kulingi Raya. Ya, gini Mas ya, kalau untuk masalah pemberian pakan untuk buat bibit unggul, saya 0 sampai 30 hari tadi tidak lepas dari sentra babian. Full 30 ya, Mas, hari ya. 30 hari itu saya kurangi 30 hari up, saya pakai sentra pabrikan 70%. Sentra pabrikan 70% itu teman-teman. 30%-nya saya tetap pakai kebi sama jagung 15%. Tapi jagungnya jagung giling Mas. Jagung giling atau yang sudah dihaluskan sekalian ya Mas. Supaya dalam hal pencernaannya itu mudah kan gitu Mas ya. Tapi kalau jagung biasanya saya suka jagung giling itu. Oh, jagung giling berarti enggak halus ya Mas ya. Oh, itu teman-teman. Tapi tetap untuk proses transisi peralihan pakan, sebelum pengalian dari pakan saya tambahin atau saya kurangin, saya masukin dulu kita stres tadi supaya tidak terlalu stres dalam pengalian pakan. Nah, berarti gini ya Mas, kita dalam hal untuk pergantian pakan teman-teman. Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman mau melakukan pergantian pakan, setidaknya teman-teman bisa
3 hari sebelumnya ya Mas ya? Ya, 3 hari sebelumnya. Nah teman-teman 3 hari sebelumnya itu sudah menyiapkan yang namanya Vita Stress ya Mas ya, biar endoknya itu enggak stres teman-teman. Nah jadi 1 bulan tadi full pabrikan, 1 bulan up, seterusnya saya pakai 70%, terus 2 bulan pakai 50% pabrikan, 50% lagi tetap campuran yang tadi jagung sama kebi tadi. Oke, seperti itu Mas ya. Nah, jadi teman-teman nanti bisa menerapkan lah apa ya? Bisa menerapkan di rumah, andai kata teman-teman itu mau beternak entok terus mau membuat materi lah. Jadi teman-teman itu harus siap-siap katakan rugi dulu ya Mas ya. Tapi sebenarnya kalau rugi enggak Mas, kita kalau dalam berternak entah itu kita tujuannya untuk kelas daging ataupun untuk kelas hobi Mas ya, kita otomatis kalau pakem saya punya indukan atau bibit unggul itu 80% Mas. Oh berarti seperti itu ya, 80% bibit unggul, 80% kita pakai bibit unggul teman-teman. Nggak ada ruginya Mas, kita meskipun kita masuk untuk pedaging entah di pertumbuhan, di bobot maupun di apa, kalau kita bibitnya unggul itu otomatis pasti besar. Kita pun itu, income yang masuk pun lebih banyak daripada kalau bibitnya nggak unggul Mas. Soalnya kita kan juga gini Mas, orang beternak entok biasa sama entok jumbo itu memang beda jauh Mas, dari segi apa ya, pertumbuhannya lah. Oke, mungkin itu tadi kita Masnya pakai pakan itu sampai nanti kedepannya sampai jadi indukan ya Mas ya. Oke teman-teman, itu sampai proses menjadi indukan. Kalau sudah induk nanti gimana Mas? Kalau sudah induk, saya sentratnya ganti Mas. Oh senternya, sebentar teman-teman. Nah ini teman-teman lah, andai kata entoknya ini sudah menjadi indukan, ransum pakan yang kita berikan juga beda lagi ya Mas ya. Nah itu teman-teman. Nah seperti di video yang lalu itu saya pernah memvideokan kalau jenis apa telurnya itu banyak lah. Mungkin Mas Anas itu mau berbagi juga biar teman-teman nanti kalau beternak entok telurnya itu juga banyak gitu Mas. Sebenarnya kita pilah sentrat itu ada 3 kategori Mas. Nah coba Mas sampaikan aja Mas. Kategori pertama itu kan sentrat starter, yang kedua grower, yang ketiga layer telur Mas. Layer untuk petelur berarti ya Mas. Biasanya saya aplikasikan untuk layer itu di usia siapan Mas. Oh layernya malah di usia siapan ya Mas ya? Atau orang bilang doruan lah. Doruan. Saya ganti kurang lebih berarti umur berapa Mas ya? 4 bulan atau 5 bulan Mas? Ya minim 4 bulan itu sudah saya masukkan layer Mas, 144. Tapi 144 nya saya pakai 144 yang red Mas. 144 yang red teman-teman ya. Jadi teman-teman andai kata mau beli pakan kalau udah menginjak apa Mas, maaf jatuh nanti. Kalau sudah menginjak 4 bulan atau 4 bulan setengah itu kita campuri BR 144 yang jenis red Mas ya. Itu teman-teman. Kalau di toko-toko pakan 144 biasa sama red itu cuma selisih antara ya tiap toko harga beda lah antara 1000 sampai 1500. Nah, perbedaannya itu. Kalau update sekarang baru 1 minggu yang lalu saya beli untuk salmikan indukan 144 red, kalau kita ngecer per kilo jatuh 12.000 ya. Itu biasanya kalau disalmikan indukan saya pakai sentratnya telur itu 25%. Terus itu gini Mas, Masnya pakai layer yang 144 jenis red. Itu sampai sudah menjadi induk, bahkan sampai sudah indukan enggak Mas? Memulai dari mau jadi induk sampai seterusnya Mas. Oh berarti kita tetap kasihkan 144 tapi kita enggak boleh banyak-banyak ya Mas. Nanti kan gini, andai kata yang dikhawatirkan itu emang telurnya banyak tapi enggak, yang dikhawatirkan seperti itu. Mungkin bisa kejadian seperti itu, telurnya itu jadi bukan telur pembuahan dari pejantan tapi telur dari pakan. Nah jadi itu yang kita takutin. ketemu masalah telur
tidak ada embrionya atau tidak ada isinya, Mas. Tapi itu telur-telur dari hasil pakan. Nah, itu. Biasanya kalau saya, pakan saya pakai maksimal 25% dalam ransum itu pakai sedikit larva. Nah, itu teman-teman, dari kita pakan yang kita berikan itu untuk 144-nya sekitar 20 sampai 25 gitu aja ya Mas ya. Soalnya yang dikhawatirkan andai kata terlalu banyak 144-nya bertelur banyak tapi enggak fertil ya. Jadi teman-teman bisa pakailah konsentrat 144 itu 20 sampai 25%. Mungkin seperti itu Mas ya. Ya, Mas. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan dari Mas Anas. Mungkin teman-teman bisa lihatlah perbedaan untuk jenis entok yang dikategorikan untuk indukan sama jenis untuk pedaging. Ini yang jenis apa ya Mas? Cetak bibit unggul. Untuk cetak unggul itu seperti ini teman-teman barangnya. Oke teman-teman, mungkin sekian dari kita safari atau main ke kandangnya Mas Anas. Mungkin lain waktu kita sambung lagi ya Mas ya. Oh iya, siap Mas. Oke, mungkin teman-teman sekian dari channel YouTube Entok Kulingi Raya. Teman-teman, bila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa untuk dibagikan ya. Oke, mungkin sekian teman-teman, dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih Mas atas ilmunya. Semoga bermanfaat untuk peternak channel YouTube Entok Kulingi Raya. Amin. Oke teman-teman, sekian dari channel YouTube Entok Kulingi Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.